Pemerintah telah mengizinkan beberapa sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau secara langsung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan saat ini sudah ada 15% sekolah yang telah melakukan pembelajaran secara luring, namun yang hanya berada di zona hijau. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 8 Jati Asih di daerah Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini dipilih menjadi sekolah percontohan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang telah dilakukan sejak 22 Maret 2021 lalu. Meski demikian, untuk mencegah penularan COVID-19, pihak sekolah harus mewajibkan siswa menerapkan protokol kesehatan. Seperti sebelum masuk sekolah, para siswa wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, dan sebelum masuk kelas, siswa juga wajib mencuci tangan. Tak hanya itu, saat duduk di bangku sekolah, para siswa juga harus menjaga jarak minimal 1 meter, dan jumlah siswa di dalam kelas juga dibatasi 50%. Seperti untuk di hari Senin, siswa yang mengikuti belajar secara luring adalah mereka yang memiliki nomor absen 1 sampai 15, sementara selebihnya belajar secara daring. Lalu di hari Selasa akan ditukar, yaitu siswa yang memiliki nomor absen 16 sampai 30 belajar secara tatap muka, sedangkan yang memiliki nomor absen 1 hingga 15 belajar secara daring. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya kerumunan di dalam kelas. Untuk sekolah Jati Asih 8 berada di lingkungan RT RW termasuk zona hijau. Jadi kita berani untuk membuka sekolah tatap muka terbatas. Jadi disebutnya role model karena setiap di Jati Asih ini kan ada 6 gugus. Di Jati Asih 8 itu mewakili gugus 3. Jadi diambil satu sekolah sebagai sampel atau role modelnya. Prokes kesehatan ya kita tetap jalani, mudah-mudahan anak-anak juga disiplin mengikutinya, tidak menjadi hambatan dengan menggunakan masker segala macam gitu kan. Kita tetap bisa melanjutkan sekolah tatap muka terbatas ini dengan aman, tertib dan lancar. Ya, selain kegiatan belajar mengajar secara langsung di kelas, hal yang dirindukan oleh murid-murid adalah saat bercengkrama dengan teman-teman sebayanya. Meski tertutup masker, namun keceriaan para murid-murid saat bertemu dan bercerita dengan teman-temannya tidak dapat tertutupi. Seperti Mario, setelah 1 tahun belajar dari rumah, murid kelas 5 SD ini merasa sukacita karena kini dapat bertukar cerita dengan temannya di sekolah. Tak hanya itu, Mario kini juga dapat bertanya secara langsung kepada guru jika ada materi pembelajaran yang tidak ia pahami. Senang banget bisa ketemu teman lagi, terus kalau belajar itu nggak pusing-pusing. Kalau di rumah itu kan saya belajar, aduh pusing banget, gak ada yang bantu, jarang-jarang, ada mama, papa juga sibuk sendiri. Ya kesulitannya memang pada umumnya ketika belum tatap muka ya. Pertama wali murid itu bagian banyak kepemilikan HP Android-nya tidak semua siswa itu punya sendiri. Kadang-kadang satu keluarga milik bareng-bareng gitu bersama-sama. Bagi yang ekonominya menengah ke bawah juga kesulitan dalam pengadaan kuota internet paketan ya. Ya sambil kita berharap ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu gitu kan. Kita juga yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini semuanya sehat-sehat. Juga esensi pelajaran juga tidak mengurangi ya, karena kalau dengan online atau dengan Zoom meeting segala macam, meskipun esensinya tidak mengurangi tapi tetap kita lebih enak belajar secara tatap muka. Tadi yang dikatakan oleh anak-anak itu, mereka senang berinteraksi, saling berkomunikasi langsung dengan teman-temannya maupun dengan guru-gurunya. Ketika ada kesulitan belajar, mereka langsung bisa bertanya di situ. Tapi kalau dengan Zoom meeting atau dengan WhatsApp segala macam, ada keterbatasan. Ketika dia ada kesulitan belajar matematika, kalau dia malam hari kan nggak mungkin langsung dia WA ke gurunya kan gitu. Paling nunggu besoknya. Itu salah satu hambatan dari segi waktu untuk langsung mendapatkan jawaban tentang kesulitan anak tersebut. Selain protokol kesehatan, ada perubahan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Seperti jam kegiatan belajar mengajar yang dipersingkat hanya 2,5 jam per hari. Serta berbagai pembelajaran yang bersifat praktik dilakukan dari rumah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi fisik sesama murid. Selain itu, pihak sekolah juga mewajibkan orang tua atau keluarga siswa untuk mengantar dan menjemput siswa.
Ya, diterapkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selain dirasakan lebih efektif bagi siswa, tentu juga meringankan beban orang tua di rumah. Endro Pakpahan, Syahri Kurniawan, Daai TV.